saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kaladewa 02, Bapak Ari Budi Santoso. Yang saya hormati calon guru penggerak Mas Sandi Justisia SPD. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SD Negeri Kaladewa 02 yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul budaya positif yang akan disampaikan oleh Mas Sandi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kelak kita harapkan syafaatnya di hari akhir. Sebelum acara dimulai, saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga penyampaian diseminasi, dan yang keempat yaitu penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita bersama-sama membuka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kaladewa 02 kepada Bapak Arif Budi Santoso, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri Kaladewa 02, yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Sandi yang hari ini akan melaksanakan tugas diseminasi. Pertama dan yang paling utama tentunya kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat utamanya nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lain yang sungguh banyak, sehingga di siang hari ini kita bisa melaksanakan tugas, bisa berkumpul dalam forum yang baik dan tentunya akan menghasilkan hasil yang baik pula.
Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya nanti di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun waktu yang telah diberikan ke kami, beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ucapan selamat kepada Mas Sandi yang sudah sangat luar biasa melaksanakan program-program calon guru penggerak angkatan 11 dan hari ini masuk ke acara diseminasi. Dan berikutnya saya juga minta tolong nanti kepada rekan-rekan guru untuk bisa mengikuti acara ini dengan baik. Saya tidak mau hanya dilaksanakan untuk menggugurkan kewajiban saja, tetapi monggo dilaksanakan dengan sesungguhnya. Saya juga sudah matur Mas Sandi, Bapak Sandi, bahwa acara ini tolong dilaksanakan sesuai dengan alurnya. Karena apa? Secara tidak langsung nanti kalau Mas Sandi menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah, urut-urutan acara untuk seperti siang hari ini sudah tahu ya. Ndak ujuk-ujuk terus kaca-kaca dikumpulkan dan sebagainya, video itu mudah saja ya. Tetapi saya tidak mau seperti itu, monggo dilaksanakan dengan sesungguhnya, alurnya bagaimana. Teman-teman juga kami harapkan ikuti dengan baik, karena mungkin hari ini yang di depan Mas Andi, barangkali berikutnya lagi gantian panjenengan yang di depan nanti akan merasakan juga. Jadi minta tolong dibantu yang baik, karena ini juga nanti ada pengaruhnya dalam pembelajaran. Itu saja mungkin. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih pada Mas Andi dan semuanya saja ya, karena hal-hal semacam ini, acara semacam ini sangat dibutuhkan di SD Kaladawangan 2. Berbagi praktik baik ya, sekarang bahasanya seperti itu, berbagi praktik baik. Dan nantinya juga akan tahu, menambah wawasan teman-teman. Oh iya, sebule apa disiplin positif itu yang dimaksud seperti ini. Dilaksanakan monggo dengan baik, dan saya mendoakan hari ini yang sudah bisa menghadiri semuanya saja nantinya akan mendapatkan pahala ya, pahala yang kemudian hari akan bermanfaat. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi selamat melaksanakan acara diseminasi dan harapannya laksanakan dengan baik dan hasilnya bisa diaplikasikan. Itu saja mungkin pengantar dari kami. Terima kasih, dan saya minta maaf apabila masih banyak kekurangan, mungkin tutur kata kadang kurang pas, suka guyonan dan sebagainya. Tetapi secara pribadi dari hati kami ingin semuanya menjadi lebih baik. Itu saja, terima kasih, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sandi Yustisia. Monggo dipersilakan. Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Kaladawangan 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kaladawangan 2. Mohon izin Pak Arif, saya ingin menyampaikan terkait diseminasi modul 1.4 budaya positif
Ini tentunya akan sangat baik untuk kita semua terutama, dan nanti kita bisa terapkan ke anak-anak kita ke depannya. Desiminasi modul 1.4 budaya positif oleh saya Sandi Justisia, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Kaladawa 02 Kabupaten Tegal. Budaya positif, apa sih yang ada dalam benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Bapak Ibu barangkali ada yang mau menyampaikan budaya positif apa sih yang terbenak dalam pikiran Bapak Ibu budaya positif? Contohnya apa? Kebiasaan yang baik, ya bisa. Kemudian apa lagi? Budaya positif, yang positif itu yang seperti apa? Ada lagi? Ya, hal-hal yang baik, kemudian hal-hal yang baik itu yang diterapkan nantinya menjadi positif. Budaya-budaya yang baik, budaya-budaya yang bisa kita lakukan, tetapi kadang sulit ya, karena terkait dengan zona nyaman kita. Sebelum ke situ, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Bapak KHD itu ya, pendidikan adalah pengajaran, hakikatnya adalah pendidikan dan pengajaran hakikatnya adalah menuntun bukan menuntut. Ya, kita di sini sebagai guru itu menuntun bukan menuntut. Artinya apa? Menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Kodratnya anak itu seperti apa, kita menuntun. Kemudian guru memiliki tugas membimbing, mengarahkan, mendampingi, memberikan dukungan pada murid agar tumbuh sesuai dengan potensi dan kodrat masing-masing untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup. Tujuannya itu. Kemudian dengan trilogi pendidikan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, itu mesti Bapak Ibu guru selalu dengar dengan slogan itu ya. Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Guru diharapkan mampu mengantarkan murid berkembang sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ya, sering yang dikatakan oleh Bu Ida, saya ingat terus. Kemudian ketika kita harus selalu bahagia. Betul sekali Bapak Ibu, kita harus selalu bahagia. Jadi apa yang kita nanti sampaikan ke murid, tentunya murid juga akan bahagia. Lanjut, nilai kebijakan universal. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Kebajikan universal ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Guru. Budaya positif itu diterapkan di sekolah perlunya ada tuntunan. Artinya apa? Tuntunan dari kita, tauladan sebagai seorang guru. Murid pasti akan meniru kita. Ya, terkait contoh kecil misalkan buang sampah. Kita buang sampah sembarangan, kemudian kita menyuruh anak untuk buang sampah pada tempatnya. Pasti anak itu akan keinget, lah Pak Guru aja, Bu Guru aja buang sampah sembarangan itu. Tapi coba ketika kita sebagai guru menjadi tauladan siswa, kita buang sampah pada tempatnya. Anak-anak melihat ketika kita memberitahu anak untuk buang pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya pasti akan dilakukan. Karena kita sebagai guru, sebagai role model siswa-siswi kita. Itu Bapak Ibu Guru. Kemudian pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila ada 6 Bapak Ibu Guru. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinakaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Semuanya itu paling enggak kita bisa menanamkan pada siswa-siswi kita ke depannya. Oke, lanjut. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai kebajikan atau kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini Bapak Ibu Guru ya. Nilai kebajikan atau kebiasaan-kebiasaan. Budaya positif itu kebiasaan kita, ya, kebiasaan kita membuang sampah pada tempatnya, kebiasaan kita menaruh buku di tempatnya, kemudian kebiasaan kita ketika ganti baju ditaruh di
kantung tempatnya dan sebagainya. Itu termasuk kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan. Di sini diterapkan sekolah untuk membiasakan siswa bisa berkebiasaan yang baik. Kemudian budaya positif meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma. Kemudian konsep disiplin positif. Kemudian keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu guru ya, yang sering saya kadang bilang keyakinan kelasnya bagaimana ini. Keyakinan kelas nanti kita akan bahas. Kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang kemarin saya lakukan untuk segitiga restitusi, yaitu menanyakan siswa tentang kesalahan siswa. Contoh yang kemarin saya lakukan. Oke, kemudian yang pertama, perubahan paradigma. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, anak bukan tabula rasa, maka pendidik harus memposisikan murid seperti sebuah kertas yang sudah memiliki sketsa yang harus ditebalkan. Bapak Ibu tahunya dari dulu siswa itu adalah kertas yang kosong. Kita harus mengisi kertas itu mau bagaimana. Ternyata bukan Bapak Ibu. Ternyata itu anak itu emang sudah punya kodratnya dari lahir. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru itu tinggal menebalkan sketsanya. Artinya mengarahkan anak-anak itu mau seperti apa. Itu Bapak Ibu guru. Kemudian pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini pendidikan menuntun sesuai dengan kodrat pada anak-anak. Anak-anak kan kodratnya kan bermain, ya kan? Jadi bagaimana kita nanti mengaplikasikan anak-anak bermain sambil belajar di situ. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Di sini kodrat alam itu emang sifatnya bentuknya anak yang seperti itu, dari lahir sudah terbentuk seperti itu. Jadi kita tinggal mengarahkan anak-anak, menuntun anak itu mau seperti apa, mau bagaimana. Makanya kadang anak ada yang pintar di matematika, ada yang nggak pintar tetapi olahraganya jago. Lah di situ kita tinggal menuntunnya. Kemudian kodrat zamannya, sekarang kan zaman digital, ya Bapak Ibu. Kodrat zamannya yaitu isi dan irama. Isinya seperti apa sekarang serba digital dan iramanya ya macam-macam. Artinya permainannya, gamenya. Makanya dari pembelajaran Bapak Ibu guru bisa diselingi dengan permainan-permainan lewat YouTube, lewat internet, banyak Bapak Ibu guru di situ. Kemudian budi pekerti. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitifnya, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Nah, di sini anak-anak mencipta, berpikir, kemudian karsanya, afektifnya, kemudian psikomotor bergerak. Kemudian berhamba pada anak, berhamba pada murid. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara itu pendidikan yaitu berhamba pada anak, pada murid. Artinya bukan kita menggambarkan seperti kita sebagai hamba Allah, bukan, tapi kita harus mengetahui anak-anak itu kodratnya mau seperti apa. Dari pengalaman Ki Hajar Dewantara dengan anak yang bernama Asti, kita harus memuliakan anak, memberikan kebahagiaan dan penghargaan setinggi-tingginya sehingga anak bisa selamat dan bahagia. Nah itu keinget terus kata Bu Ida, bahagia, betul, harus itu bahagia, ya. Kemudian perubahan paradigma. Untuk menciptakan budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, di sini pasti Bapak Ibu ketika kita akan menciptakan budaya positif, tentunya aman, nyaman, sekolahnya juga ketika anak berangkat itu merasa nyaman. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam contoh teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory
meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Sini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Betul enggak Bapak Ibu guru? Betul enggak? Jadi kita tidak dapat memaksa murid ketika kita pengen yang kita inginkan. Kon kudu bisa kiai, tapi anak pasti ya kan, jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya pasti tidak akan melakukannya. Nah itu kodratnya anak itu seperti itu. Iya, jangan dipaksa. Ya, itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jelas, penguatan itu harus yang bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguat karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pasti ya, kebanyakan orang dewasa mesti memaksa. Iya, pengen apa yang kita inginkan. Kayak murid juga, kan kudu melu-melu, kok gurunya lu kayak iki, kudu kayak iki ya. Itu. Kemudian banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perubahan paradigma stimulus respon. Stimulus responnya, realita kebutuhan kita sama, tapi teori kontrolnya, realita kebutuhan kita berbeda. Benar apa benar? Iya kan? Responnya kita sama. Misalkan perasaan saya harus seperti ini, tapi belum tentu perasaan Bapak Ibu sama. Makanya teori kontrolnya itu mesti berbeda. Dan semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Ya kan, tentang misalkan Bapak Ibu melihat saya orangnya seperti ini, tapi belum tentu Bapak yang lain, Bapak guru yang lain melihat saya seperti itu. Makanya ini termasuk teori kontrol dari setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama seperti anak juga seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tidak akan bisa. Tetapi kita harus berpikiran untuk berusaha memahami pandangan orang lain. Ya, itu memahami pandangan orang tentang dunia, tentang apa yang dipikirkan oleh kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Ketika Bapak Ibu melihat perilaku buruk anak, misalkan memukul dan sebagainya, tapi mereka punya tujuannya apa? Ketika ada beberapa anak yang memaksa untuk berbuat sesuatu, tetapi dia tidak mau di sini, ya, karena tidak boleh memaksa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar apa benar Bu? Ya kan Mbak? Ini kan nggak mungkin saya kontrol Mas Giselo itu, nggak mungkin. Tapi yang bisa mengontrolnya diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jelas tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika panjenengan maksa ke anak, pasti ini bujukannya gagal. Paling pertama misalkan nanti kamu harus bisa ini ya, tapi nanti kedepannya anak akan berpikiran lain. Kalau nggak bisa ya nggak akan bisa lakukan. Kolaborasi dan konsensus mencipta pilihan-pilihan baru, teori kontrolnya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Responnya teori kontrolnya model berpikir menang-menang, win-win solution ya, menang-menang dan menang kalah. Kemudian disiplin positif yang kedua. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Ayo, disiplin. Sesuai aturan, ya bisa. Terus apa lagi? Taat pada aturan, peraturan sesuai aturan. Oke. Ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Tadi yang dikatakan Bu Al, kemudian Bu Fatma tentang teratur, taat aturan dan kepatuhan pada peraturan. Pasti semua akan berpikir seperti itu, disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, dengan ketika kamu gak disiplin, akhirnya dihukum. Ya, suruh lari, suruh push up dan sebagainya. Ya, sanksi. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu
adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi ketika mendengar kata disiplin di sini itu yang terlintas dalam benak Bapak Ibu adalah peraturan atau dihukum. Tetapi di sini itu adalah alternatif terakhir, ya. Bahkan alternatif terakhir itu jika perlu jangan digunakan terkait dengan hukuman ke anak. Itu akan menjadi dampak yang negatif, mesti keinget-inget terus. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau dihukum tentu pasti akan masuk ke motivasi ekstrinsik. Lah nyorepan kira kok tak dihukum maning. Ya, tapi kalau ketika udah memiliki motivasi intrinsik dari diri sendiri, dari siswa itu sendiri, ya, atau dari kita sendiri, pasti akan lain ceritanya. Kemudian, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, mendisiplinkan anak dengan hukuman, anak harus dipaksa dulu, nanti akan terbiasa. Setuju enggak? Ya, mendisiplinkan anak dengan hukuman, anak harus dipaksa dulu, nanti akan terbiasa. Setuju apa enggak? Ya, seringnya gitu. Setuju enggak? Yang Bapak saat ini tentang pernyataan ini. Ya, mendisiplinkan anak dengan hukuman, anak harus dipaksa dulu, nanti akan terbiasa. Jawab aja, nggak apa-apa, nggak ada kata yang salah. Kita semuanya belajar di sini. Kurang setuju, ada yang kurang setuju, ada yang setuju. Ya, boleh. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan anak disiplin. Setuju apa enggak? Setuju. Oke. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, kita lanjut ya. Oke. Efeknya akan apa? Ketika tidak dipaksa dengan hukuman, dia tidak akan melakukannya. Ini efeknya ini. Dipaksa dulu, nanti tidak akan melakukannya. Lah, orang dipaksa gurunya jadi terbiasa lagi. Efeknya itu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Boleh, bisa, tapi efeknya juga sama. Ya. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini bisa diterapkan, tetapi tidak boleh berlebihan. Intinya ini, kalau kita mau ngasih motivasi anak belajar dengan penghargaan boleh, tapi jangan berlebihan. Ya. Oke, lanjut. Disiplin positif merupakan upaya untuk mendisiplinkan perilaku murid dengan menumbuhkan motivasi internal dalam bertanggung jawab dan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan sehingga mampu mengontrol secara mandiri segala tindakan. Ini perilaku murid dengan menumbuhkan motivasi internal. Jadi kita mendisiplinkan murid dengan cara supaya murid itu mempunyai motivasi internal bukan eksternal. Kalau pemberian hadiah itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian hukuman, ketika nggak dihukum pasti motivasi eksternal dari luar. Tapi kita paling tidak harus menumbuhkan motivasi anak dalam internalnya mereka sendiri. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah membentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli dan bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Nah, di sini tujuannya. Disiplin positif itu membentuk murid yang berkarakter. Kalau kita menginginkan murid yang berkarakter, ya paling tidak kita memberikan contoh yang baik. Kemudian berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Berarti belajar itu dalam disiplin positif sepanjang hayat. Ya, kita berhenti belajar ketika sudah ke Sukabumi, ya. Itu. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia tadi yang tentang disiplin positif, ya. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi yang Bapak Ibu ketika memberi hukuman, anak akan terbiasa kemudian lebih baik. Boleh, tetapi anak akan merasa tidak nyaman dengan adanya hukuman.
kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini tadi boleh kita mengasih reward ke anak, boleh, tetapi tidak berlebihan. Di sini dalam menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu termasuk ke dalam motivasi eksternal, baru eksternal ke anak. Ya, perilaku yang menjadi motivasi internal adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai yang mereka percayai nanti kita akan masuk kepada keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, di sini paling tidak anak mempunyai yang kuat dalam motivasi internalnya, jangan eksternalnya. Oke, lanjut. Motivasi terbaik bagi diri siswa. Utamakan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nanti kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Guru hendaknya menghindari pemberian hukuman dan reward yang berlebihan. Nah ini tadi saya bilang, reward yang berlebihan dalam memotivasi murid guna meminimalisir motivasi eksternal. Kalau anak diberi hukuman dan reward yang berlebihan itu termasuk dalam motivasi eksternal anak. Ya, jelas ketika tidak diberi reward, lah reward pasti anak akan berpikiran tidak akan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, itu karena termasuk dalam motivasi eksternalnya mereka. Itu. Kemudian, nah ini yang ketiga tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas sering saya ke kelas-kelas setiap saya olahraga pasti pertama masuk tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas sama peraturan kelas beda apa sama? Gimana Mas Rizal? Berbeda. Kalau keyakinan kelas Oke, baik. Bagus sekali Mas Rizal. Oke, keyakinan kelas itu apa yang mereka yakini. Contoh, bersepeda motor harus memakai helm. Itu termasuk keyakinan kelas atau keyakinan kelas atau peraturan. Keyakinan pribadi atau peraturan. Kalau tidak memakai helm akan peraturan, termasuk peraturan, disitu peraturan memakai helm. Nah, keyakinannya apa? Kenapa harus memakai helm? Ya, bisa keyakinan biar apa Ibu? Betul, yakinnya itu selamat, keselamatannya pada diri sendiri. Di situ. Jadi menguatkan anak itu tentang keyakinannya, bukan peraturannya. Ya, kalau keyakinan pasti kata-katanya positif. Ya, positif. Keselamatan pasti positif. Disiplin pasti positif. Misalkan punya peraturan tidak boleh datang terlambat. Keyakinannya harus maksudnya kemana? Tidak boleh datang terlambat. Yakin tidak boleh datang terlambat. Kalimat positifnya tadi apa? Tidak boleh datang terlambat. Disiplin Bapak Ibu. Berarti keyakinan sekolahnya itu disiplin. Ya, di situ. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat di dalam kelas. Nah, ini tadi ada beberapa nilai-nilai kebajikan terkait dengan keyakinan kelas. Kemudian menanamkan nilai-nilai kebajikan pada keyakinan murid dan guru akan lebih memotivasi murid dari dalam untuk melaksanakan budaya positif. Ya, kalau anak-anak sudah yakin dengan keyakinan kelasnya, itu akan menanamkan budaya positif tersendiri. Tidak usah kita suruh-suruh, pasti akan disiplin positif, budaya positifnya akan tercipta sendiri di situ. Ya, contoh anak membuang sampah sembarangan, ya. Peraturan kelasnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dalam di sini keyakinan kelasnya apa? Yakin bahwa ketika buang sampah itu termasuk ketika tidak rapi berarti ke dalam, maksudnya yang kelasnya nilai-nilai kebajikannya termasuk nilai yang
Kalau kotor berarti termasuk berarti nilai kebajikannya tentang kebersihan. Ya, kebersihan. Selain kebersihan, kalau berserakan sampahnya terlihatnya keindahan, nilai-nilai kebajikannya itu nilai keindahan, nilai kebersihan. Ya, di situ tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, ada yang bisa jawab? Mengapa keyakinan kelas? Kalau keyakinan terus itu berarti mulai pada kesadaran anak, Ya, terus? tentang budaya, kebersihan, kesehatan. Oke. Tapi kalau peraturan berarti kita seolah-olah hanya mengikuti peraturan saja. Bila mana kita mengikuti nggak apa-apa. Oke, betul, tepuk tangan buat Bu Al. Ya, Bu. Bisa, bagus sekali Bu, keyakinan kelas terkait dengan tadi kesadaran anak. Kemudian kalau peraturan kelas itu kalau tidak melakukan Ya, itunya tidak jadi masalah. Oke, betul, peraturan itu tertulis juga, betul. Peraturan biasanya dibuat hanya satu pihak, artinya dari sekolah saja. Kalau peraturan, ya. Tetapi kalau keyakinan kelas kita bikin sama anak-anak tentang kesepakatan kelasnya mau bagaimana. Berangkat pertama masuk kelas, anak-anak kita bikin keyakinan kelas ya, atau keyakinan kelas ya. Apa yang bisa anak-anak sampaikan? Misalkan ada yang nulis tidak boleh makan di kelas, tulis tempelkan. Kemudian tidak boleh datang terlambat, tempel. Nanti dari anak-anak itu tentang keyakinan itu nanti kita simpulkan terkait dengan misalkan tidak boleh makan di kelas, berarti nilai dalam keyakinan kelasnya itu termasuk nilai yang mana Ibu? Tidak boleh makan. Disiplin bisa juga, betul bisa disiplin. Anak-anak disiplin dalam belajar. Kemudian ketika belajar tidak boleh ngomong sendiri, ya itu bisa. Kalau peraturan dibuat biasanya dari sekolahan udah turun, anak-anak harus memakai ini. Itu udah peraturan. Berarti tidak ada obrolan sama anak, ya. Gampang aja tidak ada obrolan sama anak, langsung anak-anak pokoknya berangkat jam 7, tapi tidak tahu alasannya apa. Tapi ketika kita bikin keyakinan kelas, anak-anak supaya bisa belajar dengan tenang, kemudian tidak ketinggalan pelajaran, kita harus memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa? Disiplin, datang tepat waktu. Itu. Kemudian yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terpenuhi sebuah budaya positif? Mengapa? Ayo, ada yang bisa jawab dulu? Nggak apa-apa, silakan dijawab sebisanya, setaunya panjenengan tentang mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuk sebuah budaya positif. Mungkin tadi kita sudah saya sampaikan di awal juga. Mengapa? Ya silakan Bu, Bapaknya cuma satu. Ya Mas Rizal silakan. Ya, coba ya Pak ya. Iya nggak apa-apa. Mungkin kalau membentuk budaya positif berarti kan berasal dari individu. Sekarang keyakinan itu kan berasal dari individu. Ya. Mengapa adanya keyakinan kelas penting? Ya karena berasal dari individu nanti menyebar ke semuanya, akhirnya terbentuklah budaya yang positif. Jadi pentingnya itu karena dari individu terbentuk. Oke, tepuk tangan buat Mas Rizal. Ya bagus sekali jawabannya. Betul Mas Rizal. Mengapa tidak keyakinan kelas? Karena kalau kita sudah yakin dengan anak-anaknya, pasti budaya positif akan tercipta sendiri tanpa perlu kita suruh. Itu pasti jelas kalau udah anak-anak yakin. Makanya kemarin saya ada permasalahan anak, saya tanyakan, saya tidak menghukum, tapi kenapa kamu melempar buku ke anak? Karena saya kesel Pak. Lah kenapa kesel? Ya karena ngejek. Lah kemudian itu keyakinan kelas enggak Pak. Kenapa? Karena tidak bersabar. Tapi yakinnya harus bersabar. Ya itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ada yang bisa menjawab atau berkontribusi? Yuk silakan. Itu keyakinan-keyakinan yang kita sepakati bersama. Ya, artinya apa? Tidak sepihak. Duduk karepe guru netok, duduk karepe murid tok. Seperti itu. Berarti yang efektif itu berarti
dua-duanya ada komunikasi antara siswa dan murid. Kemudian setelah terbentuk keyakinan kelas, anak-anak bisa tanda tangan semua. Jadi ketika ada yang melanggar tentang keyakinan kelas, ya nanti anaknya tahu konsekuensinya mau seperti apa. Itu. Oke, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Di sini keyakinan bersifat abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, tadi contohnya, ya, keyakinan kelas, yakin bahwa tidak datang terlambat menjadi nilainya disiplin. Membuang sampah pada tempatnya itu keyakinan kelasnya menjadi keindahan, nilai-nilainya keindahan, ya, kerindangan, kemudian kebersihan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Tadi yang anak-anak ketika disuruh untuk membuat keyakinan kelas, pernyataan universal banyak kan. Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh minum di kelas, tidak boleh lari-lari saat pelajaran, ya. Kemudian tidak boleh mengejek temannya, bisa dibuat keyakinan kelas, ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, pasti bentuknya positif, ya, bukan tidak boleh terlambat, ya. Tetapi kalimat positifnya bisa datang tepat waktu. Ya, dalam keyakinan kelas jangan bentuknya negatif tapi bentuknya positif, ya, datang tepat waktu, ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diikat dan dipahami oleh siswa. Kemudian semua warga kelas itu berarti menyetujuinya. Kemudian keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya, di sekolah, terutama di kelas sendiri. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapatnya. Tadi saya bilang, dalam keyakinan kelas itu anak-anak paling tidak diajak berdiskusi, ngomong, pasti akan ramai. Pak, tidak boleh nurun, Pak tidak boleh makan, Pak tidak boleh mengejek temannya, Pak. Pasti seperti itu. Nanti kita sepakati bersama, masuk ke dalam nilainya, kemudian nanti kita bentuk dalam keyakinan kelasnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti setiap waktu, setiap tahun kita tinjau kembali keyakinan kelasnya. Apakah masih sesuai atau tidak? Ya, itu. Lanjut. Ketika motivasi muncul dari dalam diri murid, internal murid, maka secara tidak langsung memunculkan kesadaran untuk melaksanakan budaya positif. Murid akan lebih merasa bertanggung jawab dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Ya, tadi kalau udah ada keyakinan kelasnya masing-masing, pasti murid akan masuk ke dalam motivasi internya mereka masing-masing. Kemudian akan terciptanya budaya positif tersendiri. Tanpa kita suruh, kemudian tanpa kita ngotor-ngotor, tetapi ketika kita menanyakan kepada anak tentang keyakinan kelas, pasti anak-anak akan melaksanakan budaya positif tersendiri. Dan ini akan merasa bertanggung jawab. Anak-anak jelas ketika anak-anak menulis, oh iya saya nulis, berarti saya harus bertanggung jawab. Itu. Kemudian yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita, ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya, contoh, anak-anak ketika misal ya, anak kelas bawah atau kelas atas pada bawa air minum, kemudian ada temannya yang langsung cerobot ngambil minum. Itu anak-anak masuk ke dalam kebutuhan mana? Dalam di sini 5 dasar kebutuhan dasar manusia itu masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Ya, misalkan anak ngorong nggak bawa minum, ya kan, akhirnya apa? Kadang ada yang wadul atau makanannya diminta, itu kan wadul karena anak tersebut yang mengambil itu butuh namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, ketika ngorong kan ada kalau olahraga kemudian haus,
dia nggak bawa minum, akhirnya minta sama temennya atau nyerobot saja ke temennya. Akhirnya banyak yang laporan, Pak, minum saya habis sama si A. Nah itu karena anak itu memiliki kebutuhan minum. Oke, lanjut. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Ya, tadi ya, ketika anak, saya contoh kebutuhan pokok, ketika anak tidak membawa makanan dari rumah, kemudian merasa lapar, akhirnya kadang akan meminta pada temannya. Syukur kalau minta dikasihkan boleh, tapi kadang anak-anak hanya merebut, terutama anak kelas bawah, mesti merebut top kemudian makanan. Karena anak-anak itu punya kebutuhan yang namanya kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, contohnya ketika anak-anak kadang anak nakal, ibu, itu bisa juga masuk ke dalam kebutuhan rasa diterima, ingin atau kasih sayang. Karena kadang di rumah dia itu tidak mempunyai kasih sayang sama orang tua. Ya, contoh anak-anak yang broken home, ya, anak yang nakal, itu bisa kita tanyakan ke anak itu, pasti tahu alasannya kenapa. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini penguasaan atas kemampuan. Kadang Bapak Ibu mesti mendengar, kadang ada anak-anak yang mesti takon terus atau mesti merasa dirinya pintar, maju, karena dia itu pengen diakui bahwa dia itu bisa, bahwa dia itu pinter, pengen diakui anak itu. Ya. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebebasan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini yang keempat, kebebasan. Anak ketika di kelas, ya, anak siapa namanya, Casey, itu dia sebenarnya pengen kebutuhannya kebebasan, Bu. Ya, makanya kita harus tahu dia sebenarnya punya kebutuhan khusus. Ini kebebasannya dia untuk mengeksplor apa yang mereka pengen, apa yang Casey inginkan. Ini kebebasannya, kebutuhan. Kadang-kadang ketika di kelas anak-anak main bola, lah ini pengen anak-anak itu mempunyai kebutuhan yang namanya kebebasan. Ya, itu. Kemudian yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nih, senang. Ya, ada anak-anak yang ketika lagi belajar ribut ikan cane. Ya, itu karena dia pengen kesenangannya. Ya, senang di situ. Jadi 5 kebutuhan dasar ini paling enggak kita mengetahui anak itu arahnya kemana kebutuhannya. Kemudian posisi kontrol yang kelima. Posisi kontrol restitusi ada 5, penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Di sini posisi kontrol kita yaitu ketika kita menghadapi masalah kepada anak. Yang Bapak Ibu saat ini lakukan ketika anak bersalah yang mana? Pasti menghukum. Ya, kebanyakan menghukum. Membuat merasa bersalah bisa juga. Nah, kita ambil contoh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk ke dalam penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, atau apa tadi, manajer. Ada 6. Itu terus mana ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Di sini yang 1. Ya, pikirkan Bapak Ibu. Ya, kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Kemudian yang
pernyataannya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini yang bisa lakukan biasanya kelas bawah, kelas 1 atau TK. Itu yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang keenam, kamu selalu paling yang terakhir. Ya, biasanya kan kita mengerjakan nulis anak mesti kamu selalu paling yang terakhir, mesti ada ngomong kayak gitu kan. Nah, ini dari 5 pernyataan ini yang mengatakan ini termasuk ke dalam yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, termasuk membuat orang merasa bersalah karena kita merasa kecewa dengan anak tersebut. Berarti anak itu akan merasa bersalah. Ya kan, saya kecewa sama dalam misalkan lah sama Tuhan. Saya kecewa sama kamu, pasti membuat merasa bersalah kepada orang itu. Sama dengan murid. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum, karena kata tidak pernah. Ini garis bawahnya tidak pernah itu. Pasti akan itu kata-kata sebagai kita sebagai penghukum. Ya. Kamu mesti kayak gini, kamu tidak pernah bisa, kamu tidak pernah tahu, kamu tidak pernah berangkat pagi, itu sebagai penghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu kayak teman sama teman, ayolah lakukan demi bapak ibu, jangan kayak gitu lagi ya. Ini kan sebagai teman, kita memposisikan diri kita sebagai teman murid kita. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan hari ini? Memantau. Kita hanya memantau. Artinya siapa yang mendapatkan stiker paling banyak, kita kan yang mantau. Cepetan, anak mendapatkan stiker banyak itu kita memantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer menyelesaikan masalah. Berarti anak menemukan diri masalahnya, kemudian menyelesaikan sendiri masalah itu. Kemudian yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Ya, kita harapkan itu dari sini itu jangan sampai kita sebagai penghukum, sebagai merasa berbuat salah. Yang kita bisa lakukan yaitu mungkin sebagai pemantau dan manajer. Paling utama sebagai manajer nanti kita. Nanti kita akan belajar ke situ. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini tadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Penghukum. Guru penghukum sering menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih baik menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru dengan tipe pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya tadi, ya. Kemudian yang ketiga, teman. Guru dalam posisi teman tidak akan menyakiti murid. Nggak akan menyakiti murid, tapi akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun negatif positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kalau sebagai teman kan, tolonglah kamu jangan berbuat seperti ini lagi. Kasihan sama ibu, kasihan sama pak guru itu. Kemudian sebagai pemantau, pada saat kita memantau kita bertanggung jawab atas perilaku murid. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan pemantau, posisi pemantau. Nah, di sini terkait anak itu dalam mendidik anak itu yaitu posisi sebagai manajer. Posisi manajer guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Ya, sebagai manajer dia menanyakan tentang kesalahannya apa, kenapa melakukan seperti itu, dan nanti membuat anak merasa bisa berpikir, oh iya ternyata saya berbuat seperti ini salah. Apa posisi yang sebaiknya guru ambil ketika menghadapi sebuah masalah? Itu tadi saya ngomong, yaitu posisi sebagai manajer. Sebagai manajer itu termasuk dalam segitiga restitusi. Guru sebagai posisi manajer akan menggunakan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam perjalanan profesionalnya. Yang pertama, menstabilkan identitas, menanyakan anak, ya, kenapa berbuat seperti itu. Kemudian
Kemudian validasi tindakan yang salah, itu termasuk tindakan salah atau betul. Misalkan melempar buku ke temannya betul atau salah itu. Kemudian menanyakan keyakinan apa ketika kamu melempar, ya berarti tidak menghargai, tidak menghormati temannya. Itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika murid sedang emosional, mereka tidak mampu menggunakan bagian otak rasionalnya, maka perlu distabilkan. Jadi ketika kita anak berbuat kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya, menanyakan dengan baik. Oke, kemudian memfasilitasi tindakan yang salah, bahwa setiap perilaku murid memiliki alasan. Maka dari itu perlu adanya validasi dari perilaku tersebut. Murid diajak berpendapat atas apa yang sudah dilakukan untuk kemudian diarahkan untuk membuat kesepakatan. Nah di sini dia mengejek saya, ya sama. Ketika Pak Guru diejek pun akan berbuat sama seperti kamu, seperti itu. Kemudian distabilkan dengan validasi tindakannya untuk diarahkan membuat kesepakatan. Nah itu termasuk kesepakatan kelas bukan? Enggak Pak, ya itu kan karena ketika kita marah kepada anak berarti kita kurang sabar. Di situ nanti kesepakatan kelas ketika bersabar dalam mengantri makanan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kepada murid yang melakukan kesalahan setelah memfasilitasinya dengan tujuan menumbuhkan kesadaran sendiri atas kesepakatan yang diinginkan dan dibuat bersama. Dengan begitu murid akan merasa lebih bertanggung jawab atas perilaku di sini. Ketika sudah selesai dengan validasi, kemudian menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas kita apa sih yang dilanggar oleh kamu? Ya, misalkan berbohong Pak, ya itu termasuk keyakinan kelas kita bukan Pak. Harusnya apa? Harus berkata jujur, harus disiplin itu. Contohnya itu. Oke, budaya positif merupakan perwujudan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menjadi tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang berorientasi pada cara menuntun murid dalam tumbuh kembangnya sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Untuk mewujudkan budaya positif, maka seorang guru perlu memiliki nilai-nilai sebagai berikut, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran, praktisi. Guru hebat mampu membawa perubahan yang positif, baik bagi diri sendiri, orang lain, dan sekolahnya. Salah satu perubahan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional adalah terwujudnya budaya positif di sekolah. Dengan muara akhir adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Dengan prakasa perubahan berpedoman pada prinsip inquiry apresiatif dan tahapan kerja akan memudahkan mencapai budaya positif di sekolah yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ketika menjadi guru hebat itu mampu berkolaborasi dengan baik, mampu mempunyai nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Oke, terima kasih di sini ya Bapak Ibu, demikian diseminasi yang saya sampaikan budaya positif, ya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Mas Andi yang telah memaparkan tentang diseminasi disiplin positif. Untuk acara selanjutnya yaitu penutupan, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya dari pembawa acara mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan kesepakatan kelas. Nanti Pak Guru minta kalian menulis apa
disepakati di kelas kita ya, ditulis di sini ya. Nanti setelah itu kalian tempel sebelah sini ya. Kemudian nanti kita sepakati bersama-sama apa yang kita sepakati bersama untuk menjadi aturan kesepakatan ke kelas ya. Itu ya, nanti ini ditulis silakan ya, satu persatu ya, tulis ya. Ya, belakang ditulis ya, tulis itu lah ya. Tulis kesepakatan kelas nanti kita mau seperti apa ya anak-anak. Nanti ditempel sih itu yang kan ditempel, ditulis. Yuk silakan langsung ditulis aja. Tidak usah, nggak apa-apa. Ya, tempel. Yang udah silakan nempel. Yuk. Sebisanya tempel. Oke. Mau dikasih nama boleh, ini juga nggak apa-apa. Ayo. Silakan. Apa yang kalian mau yang perlu disepakati bersama-sama? Nanti dari beberapa kesempatan kelas, nanti kita perkecil menuju ke beberapa. Misalnya masih ada yang sama, nanti yang sama kita jadikan satu. Yuk. Pengennya mau seperti apa? Ya. Yang kalian inginkan. Ayo yang kalian pengen apa? Ya. Kesepakatan kelasnya mau seperti apa? Yang kalian pengen? Ya. Ya, contoh tidak boleh makan di kelas. Apa-apa, nanti lepas satu. Apa-apa. Kasih nama boleh, tiga juga nggak apa-apa. Tulis yang pendek aja nggak apa-apa. Langsung tempel, ini udah ada satu ini. Ini udah ada satu nih. Yuk langsung maju tempel. Pintar. Iya pintar. Ayo. Iya pintar. Tempel. Sip. Ayo dibalik kok. Nulisnya balik aja. Ya pintar. Boleh. Yuk boleh. Sip pintar. Ayo, nggak apa-apa di atas ini bisa. Nah, pintar. Ayo pintar. Tinggi ya. Yuk, pintar sini.
lagi. Oh, udah cukup sini aja. Nah, ini. Nah. Oke, ayo yang belum. Ditulis pendek, nggak apa-apa.